Halo semua, saya Santiago. Senang bertemu lagi di tutorial ini. Sebelumnya, kita sudah membahas software Deep Brain AI. Software ini digunakan untuk membuat video. Ada banyak cara berbeda yang bisa kamu lakukan untuk itu. Sekarang di layar, kamu bisa melihat beberapa cara untuk membuat video dengan software ini. Kamu bisa membuat video menggunakan file. Kamu juga bisa membuat video menggunakan URL. Kamu bisa mengunggah gambar, lalu software ini bisa membuat video dari gambar-gambar tersebut. Di video-video sebelumnya, kita udah mencoba beberapa fitur ini. Kalau kamu belum menontonnya, saya sangat menyarankan untuk pergi ke channel ini dan menontonnya, supaya kamu bisa memahami cara kerja software ini dan apa saja kemampuannya. Saya menggunakan salah satu paket berbayar. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Akan ada beberapa video lagi tentang software ini yang akan tayang di channel ini. Ini adalah salah satunya. Di video ini, kita akan membuat sebuah naskah menggunakan asisten AI, lalu menggunakan naskah tersebut untuk membuat beberapa poin penting atau highlight dari naskah itu, dan kemudian membuat video dari naskah tersebut. Seperti biasa, saya akan mematikan kamera saya supaya kalian bisa melihat layar dengan lebih jelas, dan saya akan bertemu kalian di akhir video. Jadi, seperti biasa, ini adalah halaman utama Deep Brain. Yang ada di bagian bawah ini adalah semua proyek yang sudah kita kerjakan di video-video sebelumnya. Jadi, di video ini, kita hanya akan menggunakan tab di bagian atas yang bertuliskan apa yang akan kamu buat hari ini. Kalau kamu klik, kamu akan mendapatkan beberapa saran yang bisa digunakan untuk membuat video. Kamu bisa pergi ke alat script generator jika kamu klik di sini, dan kamu bisa menulis topik apapun yang kamu inginkan untuk video tersebut. Misalnya, topik untuk video hari ini adalah tentang hutan. Kalau kamu cukup menulis kata itu di sini, dan kita sudah memilih topik ke video. Di bagian bawah, kamu bisa memilih apakah videomu akan diunggah ke media sosial, digunakan untuk bisnis, atau untuk pendidikan. Saya akan biarkan aja di media sosial. Dan kalau kamu klik panah di sini, asisten AI akan butuh beberapa menit untuk membuatkan skrip yang bisa kamu pakai. Kamu bisa memilih dari berbagai macam gaya untuk videomu. Saya lebih suka yang ini, video dengan gaya pixel art. Kamu bisa memilih dari template-template di bawah ini, dan kamu juga bisa memilih avatar supaya videomu punya avatar yang bisa berbicara di dalamnya. Saya akan pilih wanita ini saja, dan misalnya pakai template yang ini. Kamu bisa memilih rasio aspek untuk videomu. Yang ini di mode potret. Kamu juga bisa mengaturnya ke mode landscape. Kalau kamu tidak mau ada avatar di videomu, kamu bisa pilih opsi suara aja. Setelah semuanya selesai, kamu tinggal klik berikutnya. Lalu, softwarenya akan membuat skrip seperti yang kamu lihat sekarang. Sekarang, kita punya 5 adegan yang berbeda. Softwarenya membuat skrip untuk setiap adegan secara terpisah. Saat ini, software sedang membuat caption untuk video akhir kita, dan setelah caption selesai dibuat, kamu bisa masuk ke setiap adegan tertentu dan mengedit tampilan skrip di masing-masing adegan. Seperti yang kamu lihat di sini, kalau aku klik setiap adegan, tampilannya berubah di pratinjau di kanan atas sini. Dan kalau aku klik putar, Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan betapa pentingnya hutan? Hutan menutupi sekitar 31% dari luas daratan planet kita. saya bisa memeriksa bagaimana suara itu terdengar di setiap adegan. Avatar tersebut, dia akan bergerak sekarang, karena itu berada di bagian akhir video yang sudah selesai dirender. Namun, jika Anda mengklik editor di sini juga, kita akan dibawa ke editor layar penuh, di mana kita dapat melakukan berbagai hal. Sekali lagi, kita bisa memilih setiap adegan secara individual. Karena saya memilih pixel art, seperti itulah tampilan latar belakang video kita nantinya. Namun, jika misalnya kita ingin mengganti media yang muncul di adegan ini, kita bisa pergi ke bagian media di editor ini, dan kita bisa mencari berbagai gambar dan video yang ada di dalam perpustakaan Deep Brain AI. Selain itu, jika kita pergi ke alat AI Script Assistant di bagian bawah sini, kita bisa membuat skrip baru untuk adegan ini agar memiliki skrip yang berbeda menggunakan ChatGPT. Sekali lagi, jika kita menulis sebuah topik, skripnya akan dibuat di bagian bawah sini. Misalnya, sekali lagi, jika kita menulis hutan dan klik generate, softwarenya akan membutuhkan beberapa detik untuk membuat skrip baru, seperti yang satu ini. Kita bisa membuat ulang skripnya, dan kita bisa membuat sebanyak mungkin skrip yang kita inginkan, agar benar-benar sesuai dengan yang kita mau di adegan tersebut.
Selain itu, di bagian ini, kamu bisa mengganti avatar yang ditampilkan di setiap adegan tertentu. Kamu juga bisa mengganti suara avatarnya menggunakan opsi-opsi di bagian atas ini. Kamu juga bisa mengganti bahasanya dari semua pilihan yang ada di dalam perpustakaan ini. Saat ini, Dominic yang sedang berbicara, karena itu adalah avatar yang digunakan. Tapi kalau kamu pergi ke model, kamu bisa memilih dari banyak pilihan yang berbeda, seperti yang sudah kita lihat di langkah sebelumnya. Kamu juga bisa mengganti template tampilan videonya. Kamu bisa menambahkan teks jika ingin menekankan bagian tertentu dari skrip atau video di salah satu adegan. Kamu juga bisa bereksperimen dengan captionnya. Kalau kamu klik setiap adegan tertentu, kamu akan menemukan caption yang berbeda dan mereka dibagi seperti ini. Kamu bisa melihat di detik keberapa bagian skrip ini diucapkan, dan bagian skrip ini juga ditampilkan sebagai caption di adegan-adegan tersebut. Kalau kamu klik Assets, kamu juga bisa mengunggah gambar dan video untuk mengganti di adegan tertentu dalam proyekmu. Kamu juga bisa merekam layar jika ingin menunjukkan sesuatu yang sedang kamu lakukan di layar pada video. Kamu bisa menambahkan bentuk sekali lagi jika kamu ingin menyoroti sesuatu yang terjadi di video, atau jika kamu tidak menemukan gambar atau video tertentu yang ingin kamu gunakan di proyekmu, kamu bisa cukup mendeskripsikannya ke perangkat lunak, lalu perangkat lunak tersebut bisa membuatkannya. Kita udah melakukan hal itu di beberapa video sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau kamu ingin melihat bagaimana alat ini bekerja, aku benar-benar mengajakmu untuk pergi ke channel dan cek video-video sebelumnya yang sudah kami buat tentang perangkat lunak ini. Sekarang, kita juga punya musik yang sedang diputar di video ini. Lagu yang sedang diputar berjudul Progress is Inevitable. Tapi kamu juga bisa menggantinya jika kamu pergi ke bagian audio di alat media dan memilih dari semua track musik lain yang ada di perpustakaan perangkat lunak ini. Dengan menggunakan 3 titik di sini, kamu juga bisa menambahkan transisi di antara adegan-adegan. Kamu bisa memindahkan mereka dari kanan ke kiri, menduplikasinya, atau menghapusnya. Setelah kita klik ekspor di sini, kita akan dibawa ke layar ini yang merupakan pengaturan ekspor dan kamu bisa mengekspor seluruh video atau hanya audionya saja. Misalnya, jika kamu ingin menggunakan audio ini di proyek lain. Setelah kita klik ekspor, maka perangkat lunak akan memproses video kita. Kamu bisa melihat progresnya secara langsung di layar utama seperti ini. Dan setelah beberapa detik, perangkat lunak sudah berhasil membuat videonya. Jika kita klik opsi ini di sini, kita akan dibawa kembali ke editor, atau kita bisa langsung melihatnya. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan memikirkan betapa pentingnya hutan? Hutan menutupi sekitar 31% dari daratan di planet kita, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Hutan menjadi rumah bagi lebih dari 80% spesies darat, menyediakan habitat dan makanan bagi tak terhitung banyaknya hewan dan tumbuhan. Namun, hutan tidak hanya mendukung keanekaragaman hayati saja. Hutan juga menyerap karbon dioksida, membantu melawan perubahan iklim, dan menghasilkan oksigen yang kita semua butuhkan untuk bernapas. Hutan juga mengatur siklus airnya dan mencegah erosi tanah, sehingga sangat penting bagi lingkungan kita. Sayangnya, deforestasi menjadi masalah yang semakin besar, mengancam ekosistem penting ini. Setiap tahun, jutaan pohon ditebang yang menyebabkan hilangnya habitat dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa mendukung praktik berkelanjutan, mengadvokasi pelestarian, dan bahkan menanam pohon sendiri. Bareng-bareng, kita bisa melindungi hutan kita untuk generasi mendatang. Ayo kita ambil tindakan sekarang. Seperti yang kamu lihat, inilah seluruh video yang dibuat oleh perangkat lunak hanya dengan satu kata sebagai prompt. Di layar ini, kamu bisa membagikan tautannya jika ingin, misalnya rekan kerja mengedit videonya. Kamu bisa mengunduhnya jika ingin menyimpannya secara lokal di komputermu. Kamu bisa mendubbingnya jika ingin videonya dalam bahasa lain juga. Kami udah melakukan ini di salah satu video sebelumnya. Kamu bisa meninggalkan komentar di video atau mempromosikannya jika ingin menjangkau audiens yang lebih besar. Seperti yang kamu lihat, membuat video hanya dengan satu prompt sangat mudah menggunakan Deep Brain AI. Perangkat lunaknya membuat seluruh naskahnya. Perangkat lunak ini memilih media yang akan ditambahkan ke video. Kamu bisa bereksperimen dengan semua alat yang berbeda untuk mendapatkan jenis video yang kamu inginkan. Tapi seperti yang kamu lihat, prosesnya benar-benar mudah dan intuitif. Kita hanya menulis prompt hutan, dan perangkat lunaknya membuat video 1 menit yang menjelaskan pentingnya hutan dan mengupas lebih dalam topik ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Saya sangat senang kamu menonton tutorial ini. Saya ingin membaca semua komentar kalian di bawah untuk melihat apakah kalian sudah mencoba perangkat lunak ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.